Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Dalam Perang Dunia Kedua, kita tahu bahwa ada bom yang paling mencolok, yaitu bom atom hasil dari The Manhattan Project. Namun ternyata ada satu jenis bom lagi yang juga tidak kalah menyeramkan, yaitu bom Shiroishi, bom biologis pemusnah massal. Di part pertama, kita telah mengikuti perjalanan hidup Shiroishi hingga ia mendapatkan unit 731 yang legendaris. Di part kedua ini, kita akan mengikuti mahakarya Shiroishi dan apa yang terjadi pada dia dan unit 731 pasca perang. Yuk, simak sampai habis ya! Sebuah fasilitas penelitian didirikan di Pingfang, distrik di kota Harbin pada tahun 1935. Ketika Shiroishi dipercaya untuk mengambil alih fasilitas ini pada tahun 1936, ia merombak kompleks fasilitas ini menjadi lebih efisien. Kompleks tersebut menjadi seperti kota mandiri. Selain penjara, terdapat gudang senjata untuk membuat dan menyimpan bom kuman, lapangan tembak, dan krematorium untuk membakar mayat-mayat yang terinfeksi. Selain itu, kompleks tersebut juga dilengkapi dengan asrama untuk orang Jepang, bar, perpustakaan, lapangan olahraga, dan konon katanya juga terdapat rumah bordil. Sedangkan Ishii tinggal di sebuah mansion mewah peninggalan Rusia bersama dengan anak dan istrinya. Sebagai seorang medis, tentu saja tugas Ishii tidak hanya membuat senjata biologis, namun juga mengembangkan teknik perawatan untuk tentara Jepang yang terluka. Untuk itu, mereka melakukan berbagai penelitian. Contohnya, mereka melakukan eksperimen untuk mencari tahu seberapa banyak seseorang sanggup kehilangan darah sebelum akhirnya mati. Beberapa eksperimen bahkan lebih sadis, dengan membuat simulasi nyata. Contohnya, tahanan akan dimasukkan ke ruang tekanan. Mereka akan terus menaikkan tekanan di ruangan tersebut sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mata tahanan tersebut meletup. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat tubuh manusia mampu menahan tekanan. Tidak hanya itu, beberapa tahanan juga disuntik air laut untuk mencari tahu apakah itu bisa menggantikan cairan infus. Namun di antara semua eksperimen, mungkin eksperimen frostbite atau radang dingin yang paling mengerikan. Mengingat pertempuran kadang terjadi saat musim dingin, para tentara beresiko terkena frostbite. Oleh sebab itu, unit 731 mencari tahu cara penanganan yang tepat bagi yang terserang frostbite. Peneliti unit 731 akan membawa para tahanan keluar saat cuaca sedang dingin-dinginnya dan membiarkan tangan mereka terbuka. Secara berkala, tangan tahanan disiram air sampai petugas itu yakin bahwa tahanan telah terserang frostbite. Kesaksian seorang perwira Jepang mengungkapkan cara mereka bisa mengetahui tahanan yang terkena frostbite. Lengan yang terkena frostbite ketika diketuk dengan tongkat pendek akan menghasilkan suara seperti saat mengetuk papan, kata perwira Jepang tersebut. Setelah yakin bahwa subjek telah terserang frostbite, mereka akan dibawa untuk diamputasi bagian tubuh yang membeku. Potongan tubuh ini akan dibawa ke lab untuk dipelajari lebih lanjut. Namun seringkali mereka juga mengamputasi bagian tubuh lainnya. Jika tubuh subjek eksperimen hanya tersisa kepala dan tubuh, mereka baru diserahkan untuk eksperimen wabah dan patogen. Berkat eksperimen ini, peneliti unit 731 mampu membuktikan bahwa pengobatan terbaik untuk penderita frostbite adalah dengan merendam ke dalam air yang sedikit lebih hangat dari 37,7 derajat Celcius. Namun tidak boleh sampai 50 derajat Celcius karena bisa menimbulkan retakan.
Pengetahuan ini memang sangat berguna saat ini, terutama untuk negara-negara yang memiliki musim dingin. Namun prosesnya sangat tidak manusiawi. Terdapat laporan yang mengungkapkan bahwa korban termuda dari eksperimen ini adalah bayi berusia 3 bulan. Sedangkan untuk tes senjata biologis tidak kalah kejam. Mimin mohon maaf tidak bisa menampilkan foto atau video yang relevan karena Mimin tidak mau melanggar aturan YouTube. Dalam pengujian senjata biologis, para peneliti sering membedah subjeknya untuk melihat dampak penyakit pada organ tubuh. Terkadang si subjek masih hidup saat dibedah. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, seorang mantan asisten medis di unit 731 yang tidak mau disebutkan namanya, menceritakan pengalamannya membedah seorang pria berusia 30 tahun hidup-hidup tanpa obat bius. Orang itu tahu bahwa itu adalah akhir baginya, maka ia tidak melawan ketika dibawa ke kamar dan diikat. Tapi ketika saya mengambil pisau bedah, saat itulah ia mulai berteriak. Saya membedahnya dari dada sampai perut, dan dia menjerit dengan wajah penuh kesakitan. Dia membuat suara yang tak terbayangkan, tapi pada akhirnya dia berhenti. Itu benar-benar meninggalkan kesan bagi saya. Karena itu adalah pertama kalinya bagi saya. Selain eksperimen di lab, mereka juga melakukan eksperimen di lapangan. Ishii pernah memaksa tahanan yang terinfeksi sifilis untuk berhubungan badan dengan tahanan yang sehat. Selain itu, Ishii memberikan pangsit yang telah disuntik bibit tifoid kepada tahanan lain. Kemudian ia akan dibebaskan supaya bisa menyebarkan penyakit ini. Ia juga membagikan coklat yang mengandung bakteri antraks kepada anak-anak setempat. Masyarakat yang kelaparan biasanya tidak mempertanyakan kebaikan tersebut. Tapi di antara semua yang disebutkan di atas, bom Ishii lah yang benar-benar membawa namanya ke urutan puncak peneliti senjata biologis. Shiro Ishii benar-benar telah berhasil mewujudkan ambisinya untuk menjadi yang terbaik dalam penelitian senjata biologis. Sejak Perang Sino-Jepang tahun 1937 hingga tergabung menjadi Perang Dunia Kedua, pihak Jepang telah membuat banyak bom-bom yang berisi bibit penyakit seperti pes bubonik, kolera, cacar, antraks, dan lain-lain. Bom-bom tersebut rutin dijatuhkan di area Tiongkok, baik area militer maupun di pedesaan sipil. Menurut laporan internasional Symposium on the Crimes of Bacteriological Warfare tahun 2002, jumlah korban jiwa yang terbunuh oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dalam perang kuman dan eksperimen mencapai 580.000 jiwa. Ketika Jepang terlibat perang dengan Amerika pada tahun 1941, Shiro Ishii yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal telah menyusun sebuah rencana besar untuk Amerika. Di saat yang sama pula, Amerika mulai mengerjakan Manhattan Project, yaitu proyek pengembangan bom atom. Pada Maret 1942, sebanyak 90 kg lalat atau sekitar 150 juta ekor lalat yang membawa penyakit pes bubonik telah disiapkan oleh Jepang untuk menyerang tentara Amerika dalam pertempuran di Bataan, Filipina. Namun batal dilakukan karena Amerika sudah menyerah duluan dalam pertempuran ini. Sekitar 60.000 sampai 80.000 tentara gabungan Amerika dan Filipina menyerah pada pasukan Jenderal Masaharu Homma. Nasib mereka pun tidak kalah tragis. Ketika mereka hendak dipindahkan dari Mariveles menuju Chiapas, mereka mengalami perjalanan yang sangat mematikan. Mereka disiksa dan tidak diberi makan dan juga minum.
Perjalanan ratusan kilometer di mana diperkirakan 5.600 sampai 18.000 tahanan mati sepanjang perjalanan. Beberapa bulan sebelum perang berakhir, Shiroishi membuat sebuah rencana serangan jarak jauh kepada Amerika dengan menggunakan bom biologis yang berisi jutaan lalat pembawa wabah. Shiroishi menamai misi ini dengan nama Cherry Blossoms at Night. Rencananya, 5 kapal selam model baru I-400 class akan menyeberangi Laut Pasifik secara diam-diam. Masing-masing kapal selam mengangkut 3 pesawat tempur jenis Aichi MGA Seiran yang bermuatan lalat tersebut. Begitu kapal selam ini berhasil mendekati wilayah musuh, mereka akan naik untuk meluncurkan pesawat tempur. Pesawat akan terbang beberapa saat di atas udara Amerika. Sesampainya di atas kota San Diego, mereka akan menjatuhkan bom balon ini pada malam hari. Misi ini sangat berbahaya, maka para pilot yang terpilih dibriefing bahwa ini adalah misi kamikaze atau misi bunuh diri. Begitu pesawat lepas landas, para pilot ini hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan yang kedua, jika rencana tidak berjalan mulus, maka mereka harus menjatuhkan pesawatnya di atas tanah musuh agar lalat-lalat ini bisa melanjutkan misi itu. Jika mereka putar balik, maka mereka harus siap melakukan harakiri dan seluruh keluarga akan menanggung malu. Tapi ini tidak akan pernah terjadi karena biasanya tentara Jepang dalam misi kamikaze benar-benar telah siap mati. Saya diperintah langsung oleh Shiroishi akan misi kamikaze Cherry Blossoms at Night, yang mana dinamai sendiri oleh Ishii, kata salah satu pilot itu. Misi tersebut akan dijalankan pada tanggal 22 September 1945. Namun Jepang tidak mengetahui bahwa The Manhattan Project telah berhasil membuat bom atom. Jika mereka tahu, mungkin rencana ini akan dieksekusi lebih awal. Namun begitulah takdir, tidak ada manusia yang tahu. Ternyata 2 bom atom Amerika lebih dulu meledak menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Rencana Ishii tidak pernah terwujud. Shiroishi mengirim keluarganya pergi dari mansion mewahnya. Arata Mizoguchi yang merupakan komandan unit 731 mengatakan bahwa hanya 3 kapal selam I-400 class yang berhasil dibuat pada tanggal 15 Agustus. Jepang telah ketinggalan beberapa langkah. Ishii memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi 150 tahanan yang tersisa di fasilitasnya. Mayat-mayatnya dikubur. Ribuan tikus lab yang terkontaminasi penyakit dilepaskan begitu saja. Jutaan lalat inang wabah juga dilepaskan di area tersebut. Hasilnya terdapat tambahan 20.000 sampai 30.000 korban jiwa akibat wabah dalam 3 tahun ke depan. Pasca insiden Hiroshima dan Nagasaki, Shiroishi diperintahkan untuk menghancurkan semua dokumentasi Unit 731. Namun ia membawa sebagian besar catatan labnya dan kembali ke Tokyo untuk bersembunyi. Sampai akhirnya pihak berwenang dari Amerika menyambangi kediamannya pada tahun 1946. Seharusnya, Ishii beserta pemimpin tentara Jepang lainnya diinterogasi oleh pihak Soviet. Namun Amerika bergerak cepat dan membawa Ishii duluan. Karena Amerika tidak ingin pengetahuan Ishii jatuh ke tangan Soviet. Dan Amerika juga ingin melengkapi pengetahuan mereka mengenai senjata biologis. Kepada Amerika, Shiroishi memberikan penawaran.
ia menawarkan semua rincian eksperimennya kepada Amerika dengan imbalan kekebalan hukum atas semua kejahatan perang yang ia lakukan. Amerika menerima penawaran Ishii. Perjanjian ini tidak hanya berlaku bagi Ishii saja, tapi juga sepaket dengan tim senior peneliti medis Ishii. Selain janji tidak akan dituntut atas kejahatan perang, para peneliti juga dibujuk dengan uang dan hadiah oleh Amerika untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari dari Unit 731. Berdasarkan laporan Dr. Edwin Hill, salah satu mikrobiologis yang melakukan investigasi terhadap Ishii mengatakan bahwa informasi yang mereka dapatkan ini benar-benar tidak ternilai. Pengetahuan yang tidak akan pernah didapatkan oleh Amerika. Shiro Ishii dilindungi oleh Amerika. Ia tidak pernah diadili. Bahkan keberadaannya tidak diketahui sejak 1947. Pihak Tiongkok terus memberitakan kemunculan wabah yang tidak biasa dan juga mengatakan bahwa Jepang menggunakan bom wabah. Namun, tidak mendapatkan tanggapan serius dari Amerika. Jepang sendiri tidak mengakui hal tersebut. Amerika mengatakan bahwa Unit 731 adalah propaganda Soviet. Mereka terus menyembunyikan fakta ini selama bertahun-tahun dengan bantuan pemerintahan British. Sampai akhirnya, detail-detail kekejaman tersebut muncul ke media pada tahun 1980-an. Pihak Jepang baru mengakui Unit 731 pada tahun 1988. Namun tidak mengakui kejahatan yang dilakukan. Pada tahun 2001, sebuah film dokumenter yang berjudul Japanese Devil dirilis. Film ini dibuat berdasarkan wawancara dengan 14 orang anggota Unit 731 yang ditahan oleh Tiongkok. Namun Jepang menyangkal. Mereka mengatakan bahwa banyak akun-akun yang membesar-besarkan hal yang tidak terjadi sama sekali. Sebenarnya warga Jepang sendiri sudah mendiskusikan tentang aktivitas Unit 731. Penulis bernama Seiichi Morimura menerbitkan buku The Devil's Gluttony pada tahun 1983. Tujuan buku itu tidak lain adalah untuk mengungkapkan operasi yang sebenarnya dari Unit 731. Namun karena kurang teliti, Morimura salah mengaitkan foto yang tidak ada hubungannya dengan Unit 731. Sehingga banyak yang mempertanyakan kredibilitas bukunya. Pada masa ini, Unit 731 bagaikan hantu, entah ada atau tidak. Kisah-kisahnya bagaikan mitos, entah benar atau tidak. Beberapa tahun setelah perjanjian antara Ishii dan Amerika, Korea Utara menuduh Amerika telah menjatuhkan bom wabah kepada mereka selama Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Maka sekelompok ilmuwan dari Prancis, Italia, Swedia, Uni Soviet, Brasil, dan Inggris mengunjungi daerah terkena dampak untuk melakukan kajian. Kesimpulan yang mereka dapatkan bahwa benar senjata biologis telah digunakan seperti apa yang dituduhkan oleh Korea Utara. Namun secara resmi, Amerika lagi-lagi menyebut ini adalah propaganda Soviet. Untuk hal ini sampai sekarang masih tidak jelas. Apakah senjata semacam ini masih digunakan atau ini memang hanya propaganda? Yang pasti Shiro Ishii tidak pernah mendapatkan hukuman. Pada masa senjanya, ia mengalami kesulitan berbicara. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang bebas, namun kesakitan akibat pengobatannya. Shiro Ishii meninggal pada tanggal 9 Oktober 1959 di usia 67 tahun akibat kanker tenggorokan. Pada Agustus 2002, Pengadilan Distrik Tokyo menyatakan bahwa Jepang terlibat dalam perang biologis. Hakim Ketua Koji Iwata memutuskan bahwa Unit 731 atas perintah dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang telah menggunakan senjata bakteriologis pada warga sipil Tiongkok antara tahun 1940 sampai 1942. Dan pada April 2018, Arsip Nasional Jepang merilis 3.607 nama anggota Unit 731 sebagai tanggapan atas permintaan Profesor Katsuo Nishiyama,
dari Shiga University of Medical Science. Oke guys, sekian video dari seorang Shiroishi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa, stay safe everyone. See ya!